Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selamat pagi teman-teman. Dan kepada Bapak Edbar Sungono, selamat pagi juga Pak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami komponen komputasi, yang dimana ini adalah dalam presentasi ini saya akan menjelajahi bagian-bagian penting yang membentuk komputer-komputer dan perangkat seluler kita, dari otak yang proses informasi hingga jalur yang membawa data. Setiap komponen memainkan peran vital dalam acara teknologi modern. Yang pertama itu ada fondasi setiap komputer atau pengertian komputer. Ini adalah berbagai komponen yang bekerja sama secara harmonis. Bersama-sama mereka memungkinkan kita melakukan tugas mulai dari input data, pemrosesan, output, penyimpanan, hingga komunikasi. Semua komponen penting ini dilindungi di dalam casing yang kokoh, menjaga perangkat elektronik dari kerusakan fisik dan gangguan lingkungan eksternal. Ibarat rumah bagi semua bagian vital tersebut. Kalau bisa teman-teman lihat itu, contohnya seperti ini. Ah, dia memiliki rumah gitu, atau bisa sebut kita CPU ya, kalau kita bilang contohnya. Lanjut kedua, motherboard. Itu adalah pusat komunikasi komputer, adalah tulang punggung sistem komputasi. Papan sirkuit utama ini menghubungkan setiap komponen, memastikan aliran data dan daya yang efisien. Papan sirkuit utama itu adalah fondasi fisik tempat semua komponen komputer dipasang dan saling berkomunikasi. Jutaan transistor. Di dalamnya terdapat chip yang tersusun dari jutaan transistor, saklar elektronik yang mengatur aliran listrik dan logika. Pusat interkoneksi. Motherboard adalah pusat komunikasi antara prosesor, memori, penyimpanan, adaptor, dan berbagai port. Lanjut, prosesor atau CPU atau otak komputasi. Prosesor atau bisa kita sebut sebagai Central Processing Unit itu adalah otak komputer yang bertanggung jawab menjalankan instruksi dari sistem operasi dan aplikasi. Tanpa CPU ini, komputer hanyalah kumpulan komponen pasif ya, yang nggak aktif. Dua komponen utama CPU itu terbagi dua, yaitu Control Unit dan Arithmetic Logic Unit. Control Unit atau singkatannya CU mengarahkan semua operasi di dalam komputer. Arithmetic Logic Unit atau biasanya kita singkat ALU melakukan perhitungan aritmatika dan operasi logika. Prosesor modern kini hadir dalam bentuk multicore, yang berarti satu chip prosesor memiliki lebih dari satu inti pemrosesan, memungkinkan kinerja yang lebih cepat dan efisien. Kita lanjut lagi ke siklus mesin dan sistem pendinginan menjaga kinerjanya optimal. CPU memproses instruksi melalui 4 tahap berulang yang dikenal sebagai siklus mesin atau machine cycle. Proses ini sangat intensif dan menghasilkan panas. Yang pertama itu adalah fetch, mengambil instruksi dari memori. Yang kedua itu adalah decode, menerjemahkan instruksi agar dapat dijalankan. Yang ketiga itu adalah execute, melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan. Lalu yang terakhir adalah store, menyimpan hasil proses ke memori. Untuk mengatasi panas berlebihan, sistem pendingin seperti heat sink atau liquid cooling sangat penting untuk menjaga suhu dan menjaga kerusakan komponen. Kita lanjut lagi ke komputasi awan atau cloud computing, akses fleksibel yang tanpa batas. Cloud computing ini mengubah kita menyimpan data dan menjalankan aplikasi, memungkinkan akses melalui internet tanpa bergantung pada perangkat lokal. Sesuai namanya itu adalah awan cloud, jadi tanpa ada apa-apa. Yang bisa itu kita melakukan bergantung. Akses universal itu adalah akses data dari aplikasi mana saja, kapan saja, hanya dengan koneksi internet. Berikut yang kedua itu hemat biaya. Inilah keuntungan-keuntungan yang kita melakukan komputasi awan ya teman-teman. Yang kedua adalah hemat biaya, menghemat biaya pembelian perangkat keras dan lisensi perangkat lunak yang mahal. Lalu ada ruang fisik mini, mengurangi kebutuhan ruangan fisik untuk penyimpanan server dan infrastruktur. Yang terakhir ada skalabilitas, kapasitas dengan mudah ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Kita lanjut lagi ke representasi data atau bahasa binar komputer. Komputer tidak memahami huruf atau gambar secara langsung. Mereka menggunakan sistem linear. Dan bahasa yang telah komputer paham itu angka 1 dan angka 0 saja, teman-teman. Bit atau satuan data terkecil yang representasinya lebih dari 0 atau 1. Sedangkan byte satuan penyimpanan yang terdiri dari 8 bit. Semua data yang kita lihat dan gunakan pada teks, angka, foto, video,
yang disimpan dalam bentuk kombinasi kompleks dari bit dan byte ini. Yang kedelapan ada memori, yaitu gudang informasi yang sementara. Memori adalah komponen vital yang berfungsi menyimpan instruksi dan data sementara yang dibutuhkan. Selama proses komputasi berlangsung, semakin besar kapasitas memorinya itu, maka semakin cepat respon komputer Anda. Ada berbagai macam memori. Yang pertama itu adalah RAM, yang kedua cache, ketiga ROM, keempat flash memory, dan kelima MOS. RAM atau penyimpanan sementara yang cepat untuk data yang sedang diproses atau volatile. Cache itu adalah memori super cepat yang menyimpan instruksi dan data yang sering diakses oleh CPU. ROM itu adalah berisi instruksi permanen seperti proses booting komputer atau non-volatile. Flash memory adalah penyimpanan non-volatile yang umumnya pada smartphone, kamera digital, dan USB drive. CMOS menyimpan pengaturan sistem dasar BIOS meskipun komputer dimatikan. Lanjut lagi kita ke konektivitas dan daya, yaitu menghidupkan sistem. Komponen ini memastikan semua bagian komputer dapat terhubung dan menerima daya yang cukup untuk beroperasi. Yang ada adapter card, bus, dan power supply. Nah, adapter card itu adalah menambahkan fungsi tambahan seperti video card untuk grafik superior dan atau sound card untuk audio berkualitas tinggi. Sedangkan bus adalah jalur elektronik vital yang mengirimkan data antar komponen. Lebar bus yang lebih besar berarti transfer data yang lebih cepat. Power supply atau mengubah listrik AC dari stop kontak menjadi listrik DC yang stabil untuk mengaktifkan seluruh komponen komputer. Lanjut lagi kita yang terakhir, kesimpulan. Nah, sinergi dalam komputasi. Kesimpulan itu adalah komputer adalah kajian teknologi yang bekerja karena sinergi antara setiap komponennya, dari unit penulisan hingga sistem pendingin. Setiap bagian memainkan peran krusial. CPU memproses data, menjadikan instruksi dengan cepat. Memori menyimpan informasi sementara yang vital. Cloud computing memberikan fleksibilitas dan fleksibilitas global. Adapter dan bus memastikan semua perangkat saling terhubung. Power supply menjaga seluruh sistem tetap menyala dan stabil. Untuk memenuhi komponen-komponen inilah langkah pertama untuk menghargai kompleksitas dan kekuatan di balik dunia digital kita. Mungkin segitu pemaparan materi saya tentang sinergi dalam komputasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih juga Edbar.